You're sure? I don't speak Chinese. Hey, take it easy. The guy said he doesn't. Halo para beban orang tua, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channel Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul From Paris with Love yang dirilis pada tahun 2010. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama James lagi, yang mana pria tersebut merupakan seorang agen rahasia. Pada saat itu, James diberi tugas untuk mengganti plat nomor sebuah mobil yang terparkir di sebuah gedung. Saat ini dirinya merasa bosan dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sebagai agen khusus, dia ingin melakukan tugas-tugas yang lebih menantang mentalnya. James pun kembali ke apartemennya, dan diketahui jika James tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Caroline. Can't go into details. What do you think about this? Hingga beberapa hari kemudian, James kembali menerima sebuah tugas, yaitu untuk memasang sebuah chip ke dalam ruang pertemuan Menteri Luar Negeri dan Duta Besar. Walaupun terlihat beberapa kali gagal memasang chip tersebut, namun pada akhirnya James berhasil memasangnya dengan benar. Seperti biasa, setelah selesai menyelesaikan tugasnya itu, James kembali ke apartemennya. Namun betapa kagetnya saat James masuk ke dalam apartemennya, dia melihat beberapa bercak berwarna merah seperti darah. Namun ternyata itu hanyalah ulah Caroline yang tak sengaja menumpahkan saus di dapurnya. Di sana Caroline terlihat memegang sebuah cincin milik mendiang ayahnya untuk diberikan kepada James sebagai hadiah. Di tengah suasana yang romantis itu, tiba-tiba James mendapatkan tugas kembali dari seorang di teleponnya tersebut. Tugasnya kali ini adalah membebaskan seorang agen khusus yang sedang ditahan oleh APSEC bandara. Tak hanya sebatas tugas biasa, tugas kali ini sekaligus menjadi sebuah promosi jabatan untuk James. Kemudian James pun langsung pergi untuk melakukan tugasnya pada malam itu juga. Two things to celebrate? What else? Singkat cerita, sesampainya James di bandara, dia bertemu dengan seorang yang bernama Charlie, di mana Charlie bertindak sangat konyol untuk menutupi identitas aslinya sebagai agen khusus tersebut. Akibat Charlie bisa ditahan di bandara, tidak lain karena sebuah minuman kaleng yang dilarang di Perancis. Namun akhirnya hal itu berhasil diatasi dan diselesaikan oleh James. Panties up in a bunch just because I use the this motherfucker hates Americans so much even though this guy some bills and let's get me over there. That's not how we do things. Saat di tengah perjalanannya dari bandara tersebut, Charlie memberitahu sesuatu kepada James. Charlie tidak mau meninggalkan minuman kaleng tersebut karena itu merupakan tempat senjata miliknya. Karena lapar dan ingin istirahat, mereka pun memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di sebuah restoran Chinese. Namun tiba-tiba Charlie menyandra seorang pelayan di restoran tersebut dan menghajar pelayan di sana satu persatu. I'm born in Brussels. I don't speak Chinese. James yang tidak mengetahui apa maksud dari perbuatannya si Charlie terlihat sangat kaget. Sementara itu, Charlie tetap menjalankan aksinya itu dengan menembak atap restoran, sehingga membuat atap restoran bocor dan menyemburkan kokain. Kemudian James diperintahkan untuk membawa kokain tersebut untuk dijadikan sebuah barang bukti. Untuk lebih mudah mencari tahu siapa pemilik restoran tersebut, Charlie dengan sengaja membiarkan satu orang pelayan di sana tetap hidup. Hingga terlihat ketika pelayan itu kabur untuk memberitahu bosnya. James dan Charlie pun mengikutinya diam-diam. James yang masih bingung atas tugasnya kali ini, dia bertanya kepada Charlie tentang misinya saat ini. Namun Charlie tak menjelaskannya secara detail tentang tugas mereka saat itu. Secret agent, man. You have to roll like a secret agent, man. That's evidence my ass. Where we're heading, that's better than cash.
Sesampainya di sebuah parkiran, tiba-tiba gerombolan gangster pun datang menghampiri mereka semua. Dan terjadilah adu jotos di sana karena Charlie sudah sangatlah terlatih. Hal itu dapat diatasi dengan sangat cepat dan berhasil membuat mereka semua meninggoy. Well, they know L.A. Maria V again. Setelah menghadapi para gangster, mereka pun kembali mengikuti pelayan tadi dengan masuk dari pintu belakang gedung. Lagi-lagi Charlie berhasil melumpuhkan seorang penjaga yang ada di sana. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya menemukan keberadaan pemilik dari restoran Cina yang mereka datangi tadi. Di sana, mereka pun memulai menginterogasi dan menanyakan semua alamat jaringan narkoba yang ada di kota tersebut. Dan setelah mereka berhasil mendapatkan semua alamatnya, mereka pun segera pergi dari sana dengan segala baku tembak yang terjadi. Hingga Charlie tetap berhasil membuat mereka semua meninggoy. James pun hanya diam saja melihat semua aksi Charlie tersebut. Kemudian James pun melaporkan hal yang terjadi mengenai Charlie kepada atasannya. Namun atasannya tidak menyangka, justru menyuruh James untuk mengikuti cara kerja Charlie. He's got me walking around with a vase full of coke, sir. I'll admit his playbooks have been This is all official business, right? from the king on. Keesokan harinya, untuk melanjutkan tugasnya tersebut, terlihat Charlie dan James sedang menaiki menara Eiffel. James diperintahkan oleh Charlie untuk memakai narkoba yang berada di dalam kendi yang mereka bawa. Hal itu Charlie perintahkan agar membuat James lebih merasa tenang dalam menjalankan tugasnya. Dan baru diketahui, ternyata misi mereka yang sebenarnya adalah bukan sekedar narkoboy, melainkan mereka harus menangkap para teroris yang ada di kota tersebut. Dan para teroris mengganti uangnya tersebut menjadi berupa narkoboy. Hal itu mereka semua lakukan agar aksinya tidak diketahui. Mendengar penjelasan tersebut, James pun sangat kaget dan cemas. I don't know where the fuck we're going or what the fuck this is about! Do you think this is a... Lalu Charlie membawa James ke sebuah klub dan menyuruhnya bergaya seperti orang pecandu. Mereka kemudian terlihat menaiki lift untuk masuk ke sebuah gedung setelah membayar seorang PSK. Namun sayang hal itu diketahui oleh Caroline yang melihat James tengah bersama PSK tersebut. Hal itu membuat James marah kepada Charlie karena membawa dia ke sebuah tempat hiburan tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Namun maksud Charlie mendatangi tempat itu bukanlah untuk berfoya-foya, melainkan untuk mengawasi aktivitas restoran Cina yang berada tepat di depan gedung tersebut. James pun lalu menghubungi Caroline untuk menjelaskan yang sebenarnya. Namun saat itu juga James dihajar oleh dua orang yang tak dikenal. Lalu Charlie pun berhasil menembak dua orang tersebut. Tak lama kemudian, Charlie melihat dua orang yang baru saja keluar dari restoran Cina tersebut, yang kemudian mereka pun kembali mengikutinya hingga sampai di sebuah perumahan. Brings me back to the day. Yeah. I don't remember him being... Dengan santainya, mereka pun berpura-pura masuk dan meminta izin untuk membeli narkoboy. Saat setelah Charlie mendapatkan narkoboynya, dia pun langsung mengarahkan pistolnya ke salah satu pengedar yang ada di sana. Dan terlihat juga orang-orang yang ada di sana lari berhamburan karena takut. Thank you. Charlie menyuruh si pengedar untuk membawanya ke tempat di mana bos mereka berada yang bernama Rashid. Namun sesampainya di tempat keberadaan Rashid, mereka hanya menemukan seorang pria tua. Charlie pun memantau kamar yang berada di bawah dengan menggunakan kaca. Di sana dia melihat aktivitas yang sedang merakit sebuah bom. Lalu Charlie pun langsung menerobos masuk melalui jendela kamar tersebut. Lalu kemudian Charlie berhasil membunuh mereka semua. Sementara 3 orang di antaranya berusaha untuk kabur melewati tangga dengan membawa tas berisi bom yang sudah dirakit. Namun saat mereka masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Charlie berhasil meledakkan mobil tersebut. Saat mereka akan pergi dari tempat tersebut, James kembali dibuat terkejut mengapa banyak sekali foto dirinya yang terpajang di tembok. Yang tanpa James sadari, ternyata semua aktivitasnya telah dipantau sejak lama. Namun James masih belum mengetahui siapa yang telah mengintainya. Pada saat itu juga mereka dibuat kaget oleh para polisi yang tiba-tiba mengepung mereka.
Charlie yang mengetahui jika pintu di tempat itu telah dipasang sebuah bom, dia menyuruh James untuk menghindar. Dan pada akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil polisi. Pada saat malam harinya, terlihat James yang membawa Charlie ke apartemen miliknya. Di sana juga terdapat Caroline dan temannya yang sedang menyiapkan makan malam. Namun di sana Charlie mendapatkan telepon dari temannya yang memberitahu sebuah informasi penting. Yeah, I'm listening. Hingga saat makan malam dimulai, Charlie tiba-tiba menembak temannya, Caroline. Excuse me. We've been waiting for. Ternyata diketahui Caroline dan temannya adalah mata-mata dari si bos teroris yaitu Rashid. Charlie mengetahuinya dikarenakan nomor Caroline dan temannya itu ada di setiap orang yang berhasil dia lumpuhkan. Walaupun Charlie sudah berhasil menemukan penyadap suara yang dia temukan di tempat itu, James tetap tidak percaya kepada tuduhan Charlie untuk pacarnya. Sehingga di tengah mereka sedang ribut, Caroline berhasil menembak James dengan pistol yang disembunyikan di bawah meja. Caroline pun kabur dengan melompat dari tiap atap rumah. Terlihat juga dia dijemput oleh sebuah mobil yang sudah terparkir di jalan. Charlie pun segera meminta temannya untuk melacak keberadaan mobil tersebut. Keesokan harinya terlihat Charlie dan temannya menemukan lebih dari satu kabel penyadap yang terdapat di apartemennya James. Sementara James sendiri masih tidak percaya jika wanita yang dia cintai selama ini adalah seorang mata-mata untuknya. How'd I miss this? I need. Tak lama dari itu, Caroline menghubungi James dan meminta maaf. Dengan gercep, hacker pemerintah pun langsung melacak keberadaan Caroline. Di sana Caroline berkata kepada James jika beberapa tahun yang lalu dia sempat bertemu dengan seorang pria yang telah merubah cara pandangannya terhadap kehidupan. Karena itu, Caroline berani melakukan apapun yang pria itu anggap benar. I knew I had a purpose. Setelah selesai menelpon James, terlihat Caroline pun mendatangi pria yang dia maksud. Ternyata pria tersebut adalah Rashid, si bos teroris yang sedang dicari oleh Charlie. Informasi dari hacker yang sedang melakukan penyadapan diketahui jika para teroris akan melakukan serangan besar-besaran pada saat konferensi. Charlie mengetahui hal itu langsung mengajak teman-temannya untuk menyusul rombongan para pejabat Amerika yang berangkat dari sebuah bandara. Di perjalanannya tersebut, Charlie melihat mobil yang dikendarai oleh Rashid yang bersama dengan Caroline. Di saat itu juga James memberikan informasi kepada Charlie jika Caroline tidak berada di dalam mobil tersebut. Yang kemungkinan besar Caroline telah bergabung bersama dalam pertemuan tersebut. Nyata saja ternyata yang berada di dalam mobil Rashid adalah hanyalah boneka untuk mengecoh Charlie. Terlihat Charlie yang sedikit kesulitan untuk membidik mobil Rashid, dia pun meminta temannya untuk menuju jalan yang lain. Hingga saat akan menabrak mobil pejabat Amerika yang berada di depannya, Charlie melayangkan tembakan dari atas jembatan. Shot. Sementara terlihat James yang baru sampai di tempat pertemuan. Dia sempat ditahan karena membawa senjata. Namun karena duta besar membantunya, dia diperbolehkan masuk dan segera mencari keberadaan Caroline. Di tengah ramainya acara dan banyak orang, James berhasil mencuri pistol milik penjaga. James langsung mengarahkannya tepat ke arah Caroline, di mana tubuhnya sudah dipenuhi bom yang sewaktu-waktu bisa meledak kapan saja. Di sana James terlihat memohon Caroline agar mengurungkan niatnya itu. Karena Caroline sudah berhasil tercuci otaknya, dia tetap tidak mau mendengar bujukan dari James. Hingga dengan terpaksa, James harus merelakan wanita yang dia cintai dengan membunuhnya. Sehingga membuat acara pertemuan para petinggi negara tersebut pun dapat berjalan dengan lancar jaya. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.